الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sinilah total bingku sesemua bingku teh hadere bil khusus alimal bina tomatuata kita dewe alhamdulillah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Deliantan ya telah hadir memberikan kita begitu banyak petuah nasihat kebaikan terutama dalam hal pernikahan, produk halal dan juga pentingnya memelihara yang namanya persatuan dan kesatuan terutama menjelang hari pemilihan umum 14 Februari 2024 nanti. Memwari boleh kita beda pilihan tetapi tetap kita dalam satu bingkai persaudaraan. Iya, jadi pelihara terus kebersamaan, jangan sampai kita berpecah belah hanya karena berbeda pilihan. Jadi pilihan itu banyak sini teman-teman lebih boleh hadir matu. Engkau biasa memilih anggota DPR kabupaten, anggota DPR provinsi, anggota DPR pusat, anggota DPD, dan yang kelima itu adalah pasangan presiden dan wakil presiden. Jadi 5 lampak matu kertas suara mau dicoblos Bapak Ibu. Ya pilihlah sesuai dengan pilihan hati dan nurani kita yang terbaik. Mudah-mudahan siapapun yang kita pilih bisa membawa bangsa negara Indonesia menuju pintu kebahagiaan, kemaslahatan khususnya bagi kita semua umat Islam dapat hidup dalam negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur nanti insyaallah. Iya. Terima kasih Bapak Pak Kua yang telah memberikan kita begitu banyak arahan dan inilah salah satu hikmah Isra Miraj bahwa forum Isra Miraj, forum Maulid itu adalah wadah mempertemukan ulama umar. Iya, jadi ulama umar dan juga sekaligus rakyat agar supaya visi misi agama dan negara bisa berada dalam satu acara dan masyarakat bisa tahu semuanya. Jadi ekong kamah kedah irul fi rajulede bid'ah. Iya, bid'ah hasanah. Tidak ada masalah. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya bid'ah. Sini teman-teman lagi mungkin hadir. Pak Ir biasanya bid'ah sesuatu yang baru. Bid'ah itu adalah baru. Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan dulu. Tapi ada sekarang dan kita tidak bisa tidak melaksanakannya. Itulah atau dalam bahasa kerennya disebut inovasi. Innovation dalam bahasa Inggris. Jadi bid'ah adalah inovasi, sesuatu yang baru tapi manfaat, dan kita tidak bisa lepas dari sesuatu yang baru itu. Karena supaya kita maju, supaya kita semakin hebat, supaya Islam semakin jaya, dibutuhkan terobosan-terobosan baru untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman itu. Dan salah satu caranya adalah melalui perayaan Isra Mi'raj. Maka tentu kita harus sangat menghormati, berterima kasih, berbangga kepada pengurus masjid kita yang sangat kita cintai ini. Ya, terutama Renat Malabita Pak Imam, Pak Cokong ini, Bapak Ketua Pembangunan Masjid, seluruh jemaah masjid, tokoh perempuan yang memenuhi masjid ini, Masya Allah. Dengan tentu dari berbagai jemaah masjid yang berbeda karena kostum yang juga berbeda. Iya, dan itulah keutamaan kelebihan kita kalau kita bikin acara saling mengunjungi. Nah,
Nah, ini adalah syiar agama. Ya, saling mendukung dalam kebaikan. Nah, baik di sini teman-teman itu semua hadirin mungkin masih hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, lalu kemudian kita masih istiqomah di jalan kebenaran, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Iman Islam kita tetap marah gengkeng radena kita radena nawata. Mahwani insyaallah dan nasarannya wa dan niat buta malaikat kita tetap dalam keadaan istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya lupa itu masalah dan dia masalah masuk kalau dalam diri kita terus tadi masih ini assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan salawat kita ini mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepadanya. Nabi jamin dengan mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku kata Nabi niscaya akan bersamaku di dalam surga. Maka orang yang mencintai Nabi dijamin masuk surga. Salah satu bentuk jaminan Rasul kepada mereka adalah bagi mereka yang gemar bersalawat kepadanya. Kita bersalawat sekali lagi Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sini teman-teman itu Assalamualaikum yang hadir yang kita masih Allah Ta'ala. Kalau berbicara tentang hikmah Isra Mi'raj, Masya Allah luar biasa. Mega hadir sini teman-teman itu hadir. Iya, mungkin tidak semua bisa saya sampaikan, sebagian saja. Tapi meski sebagian ini, insya Allah kalau kita maktumani ki maringkalinya ki, nah belok toki mamalaka di dalam kehidupan sehari-hari, cukuplah itu sebagai bekal insya Allah selamat di selamat di akhirat. Nah, di antara hikmah itu sini teman-teman itu sesuatu yang hadir. Yang pertama adalah bahwa Isra Mi'raj itu menanamkan kepada semua orang beriman bahwa hendaklah mengakui yang namanya kuasa Allah. Ya Allah Ta'ala kuasa ini. Allahu khaliqu kulli syai'in. Fa Allah Ta'ala panjang dan sewa-sewa takluk seluruh makhluk ini di hadapan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya yang nampak oleh mata, tapi yang gaib pun yang tidak bisa nampak oleh mata, semuanya takluk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ini Isra Mi'raj bisa dibayangkan suatu hal yang sangat mustahil kalau mau dipikirkan dengan kepala manusia, tapi bisa terjadi karena Isra Mi'raj ini hanya terjadi tidak lebih dari sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu 4 jam kira-kira. Jadi hanya antara jam 2 sampai jam 6 pagi, jam 1 sampai jam 5 subuh, kira-kira seperti itu. 4 jam saja, sepertiga malam. Nah, padahal kalau kemudian betul-betul perjalanan Nabi Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu kalau biasanya ditempuh dengan kendaraan yang ada pada saat itu berupa onta ataupun kuda, itu butuh waktu 2 bulan perjalanan baru tiba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau PT butuh waktu 4 bulan. Tapi ini bisa terjadi Isra sekaligus Mi'raj, naik kalau loba langit itu pintu susunnya sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kembali lagi hanya tidak lebih dari 4 jam. Jadi ada kuasa Allah di sini. Jadi sesuatu yang mustahil bisa terjadi jika Allah menghendaki. Oleh karena itu jangan pernah kita yang namanya berputus asa. Nasri kiri itu silingna atau agar supaya kita senantiasa memohon, berdoa, berharap kepada Allah. Jangan mudah menyerah. Berusaha maksimal, berdoa. Insya Allah di balik usaha Allah yang akan menentukan. Tidak ada yang susah kalau Allah menghendaki. Tidak susah. Iza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Itulah Allah, kuasa Allah Maha hebat. Tidak ada yang sulit. Nah, oleh karena itu sini teman-teman hadir. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Jadilah pejuang-pejuang tangguh untuk mempertahankan keadilan, mempertahankan
sampai bumi ini kiamat. Insya Allah itu perjuangan kita. Nah, jadi sesuatu yang sangat mustahil bisa terjadi. Ini juga mengisyaratkan bahwa di balik peristiwa Isra Mi'raj itu sangat syarat dengan informasi akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ini hikmah kedua. Jadi isyarat Isra Mi'raj selanjutnya itu sebetulnya adalah petunjuk kepada kita semua yang beriman ini bahwa umat Nabi Muhammad SAW harus melek IT, harus paham ilmu pengetahuan sains dan teknologi, tidak boleh terbelakang, harus maju sebagai orang yang berperadaban maju. Nah, itu sih teman-teman pimpinan. Dan itu terbukti ketika baginda Rasulullah SAW melintasi 7 lapis langit. 7 lapis langit dilewati oleh Nabi. Nabi dipertemukan oleh penjaga pintu-pintu langit. Setiap pintu langit Nabi berbeda. Di langit pertama Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam simbol nenek moyangnya manusia yang menandakan bahwa wahai seluruh umat Islam, anak-anak muda Islam, hendaklah kau patuh hormat pada orang tuamu atau yang dituakan. Karena setinggi-tinggi ilmumu, sehebat-hebat dirimu, orang tua harus tetap dihormati. Kita tetap harus hormat, tunduk, perintah, taat kepada orang yang dituakan, terutama dituai perjanjian. Itu hikmah besar supaya tidak terjangkiti yang namanya kesombongan intelektual atau petuberuk, tak lupa dituai perjanjiannya ketika dia sudah kaya, ketika dia sudah tinggi jabatannya, ketika dia sudah mewah hidupnya, ketika dia sudah pangkat jabatannya tinggi. Itu orang tua kita tetap harus diingat jasa-jasanya, karena orang tua kita lah sehingga kita bisa hidup, orang tua kita lah sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang layak. Perjuangan mereka berdua sehingga kita bisa sehat, setiap kali sakit dirawat dan lain sebagainya, disekolahkan sampai akhirnya kita jadi orang sukses. Nah, jangan sampai sudah menikah lalu lupa teman-teman. Iya, dia sudah tinggi jabatannya, dia masih ini menunggu teman-teman. Iya, tidak seperti itu. Seharusnya ketika seorang anak itu sukses, yang paling pertama merasakan kesuksesan itu adalah kedua orang tuanya. Nah, itu baru namanya anak berbakti. Itu hikmah. Jadi kenapa Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam agar supaya ini melapor dulu kepada nenek moyangnya manusia. Karena perjalanan Nabi masih sangat panjang, karena hendak menerima yang namanya hadiah terindah dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sini kalau Nabi khusus Nabi mungkin hadir dari masjid Allah Ta'ala. Di langit kedua, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini adalah manusia pertama yang membuat baju, manusia pertama yang membuat bangunan, karena beliau adalah pakar arsitektur terbaik di dunia, dan juga beliau juga adalah seorang desainer hebat, ya, pembuat baju, pakaian dan lain sebagainya. Artinya apa? Anak-anak muda muslim itu ya harus ada yang ke sana, harus ada yang akan desain bangunan, desain pakaian, desain kota, desain apa, seluruhnya. Apalagi sekarang ini kita berada pada dunia yang disebut dunia IT. Ya, teknologi informasi adalah tidak bisa ditawar-tawar. Nah, sekarang ada namanya desain visual, ya, seperti itu, konten kreator, ya macam-macam ilmu-ilmu seperti itu yang dibutuhkan anak-anak kita sekarang ini supaya tidak menjadi pengangguran dan penonton di tengah orang-orang hiruk pikuknya sibuk mencari usaha. Orang-orang yang memiliki skill, orang-orang yang memiliki keterampilan, memiliki ilmu pengetahuan tidak akan pernah menganggur. Akan banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka yang memang memiliki banyak ragam keahlian. Nah, di Fakultas Usuluddin dan Dakwah kami tawarkan 3 program studi Bapak Ibu. Yang pertama, komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini nanti anak-anak kita akan menjadi insan penyiar radio, penyiar televisi, pembuat konten berita, menjadi YouTuber, menjadi penceramah dan lain sebagainya. Iya, dan itu insya Allah tanpa jadi pegawai negeri bisa hidup mapan, hidup indah, karena mereka dibekali dengan berbagai macam skill keahlian yang cocok dengan dunia saat ini.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, jadi bagi bapak ibu yang anaknya penghafal, mau melihat anaknya jadi ulama besar, ya, mau melihat anaknya jadi penafsir, mau melihat anaknya jadi penceramah, pembina pondok pesantren, pembina madrasah, guru agama, khususnya pembina pondok tahfiz, maka masuklah di ilmu Al-Quran dan tafsir. Terus yang ketiga ada jurusan baru, bimbingan dan penyuluhan Islam. Ini bimbingan penyuluhan Islam Bapak Ibu, anak-anak kita bisa bekerja lintas kementerian, bisa jadi guru, bisa jadi pembina pondok, bisa jadi konselor, bisa jadi terapis, bisa jadi penyuluh agama, dan juga menjadi penyuluh sosial, sehingga di semua kantor dia bisa diterima. Ya, jadi besar harapan saya selaku dekan Fakultas Usuluddin yang kebetulan hadir dipanggil untuk memberi materi Hikmah Isra Miraj di sini. Kiranya ada anak-anak kita, orang tua kita yang hadir di sini berkenan menitipkan anaknya untuk kami didik di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kampusnya di Bodak Poros ke Sengkang, sebelah kanan masuk. Ya, jadi seperti itu. Baik, sini teman-teman itu sesuruh malabikum kayak hadir yang kirim masirkum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit ketiga, Rasulullah SAW dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Yusuf? Itu adalah ahli di bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Nah, jadi anak-anak kita itu tidak harus semuanya menjadi ahli IT, tidak semuanya harus jadi penceramah, tidak semuanya harus jadi ustaz-ustazah, tetapi harus ada juga generasi muda Islam yang paham tentang ilmu pertanian. Ya, supaya bagaimana lahan yang tandus bisa subur, bagaimana yang lahan yang gersang bisa menjadi berpenghasilan yang luar biasa, bagaimana lahan yang tadinya hanya sekali setahun panen bisa berkali-kali panen dalam setahun, sehingga meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat keluarga muslim yang ada. Nah, itu sini teman-teman itu semua mungkin hadir. Jadi artinya anak kita harus ada yang masuk di UNHAS, masuk di Fakultas Pertanian, ya kan, seperti itu, supaya bisa mengikuti jejak langkah Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Nah, di langit keempat Rasulullah SAW berjumpa dengan siapa lagi namanya ini? Nabi Zakaria, ya itu. Jadi Nabi Isa ya, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini keahliannya adalah luar biasa di bidang kedokteran. Jadi bayangkan hebatnya Nabi Isa, tau belang, campur bawang, eli suri, tau buta, campur makanan, eli suri, tau mate, bisa hidup karena izin Allah lewat sentuhan tangan Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan sini teman-teman itu seperti komen Nabi Isa. Artinya apa? Generasi muda Islam ini harus ada jadi dokter, harus ada jadi perawat, harus ada yang jadi rekan medis, harus ada yang jadi bidan, harus ada yang jadi yang obat-obatan farmasi. Nah, itu sini teman-teman itu semua lebih kayak hadir. Itu isyarat bahwa di balik peristiwa Isra Miraj ini sangat syarat dengan konten muatan ilmu pengetahuan sains dan teknologi, dan itu dijelaskan dalam tafsir Al-Jawahir yang dikarang oleh Syekh Imam Tantowi Jauhari rahimahullah. Nah, baik sini teman-teman itu semua lebih kayak hadir yang tidak masih Allah Ta'ala. Jadi jangan biarkan anak kita apalagi namanya itu putus sekolah. Gemar Limas, mari kita sukseskan program pemerintah kita, Pak Bupati kita, Gemar Limas, gerakan Lisu Masih Payung. Nah, jadi anak-anak kita yang selama ini tinggal di rumah, tidak mau ke sekolah, Gemar Limas, gerakan Lisu Masih Payung. Nah, itu ya Bapak Ibu, sukseskan ini program pemerintah kita. Nah, sebab komun perbawang yang anaknya dimulai, si salah tuh ada ekologi masih sekolah. Kalau kami masih sekolah, insya Allah lo pahana, tertawa pak disenena, yang pengalaman malu kehidupan karena sekarang ini ada namanya jaringan. Kalau kita tidak punya jaringan, hari sulit maju. Nah, jaringan itu ditentukan oleh pergaulan. Di mana kita hidup, di mana kita berada, dengan siapa kita berkawan. Maka hati-hati, kawan menentukan masa depan. Kalau kita berkawan dengan ilmuwan, insya Allah minimal kita nanti akan jadi ilmuwan.
Pak, tidak pernah mimpi. Suatu hari saya menjadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi pejabat negara. Suatu hari saya menjadi penceramah, tidak pernah bermimpi seperti itu. Nah, saya cuma tinggal di kampung sih. Kok kampung Gaworo? Iya, kehidupan orang desa yang sangat terpencil seperti itu. Tapi begitu saya jatuh cinta pada yang namanya ilmu pengetahuan, pendidikan, didoktrin oleh guruku bahwa iya atau engke pandi sengen dari jalan di Allah Ta'ala makan roro purade nadi makatuna atau orang rede pandi sengen iya puja kata ni masa wadan aku aja cikina sepuluh Allah Ta'ala dalam nomor malam gini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Iya, jadi beriman berilmu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang aku pahami. Kalau keamanan repangkaku, elok magelo rampe-rampe dan keluargaku, elok magelo penghidupanku, saya harus tinggalkan kehidupan ini menuju penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, usah memberikan pulau kasapa Pak di senang sini teman-teman bingung kayak adik. Sampai saya meraih gelar doktor 10 tahun yang lalu saya meraih gelar doktor. Iya. Nah, ini saya sudah dalam tahap penyusunan menuju guru besar seperti disampaikan oleh guru tadi. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa menjadi profesor perempuan di Bone. Iya, sudah ada profesor perempuan di Bone, yakni rektornya Incapi, Universitas Cahaya Prima Konjaya. Sudah profesor. Alhamdulillah perempuan. Nah, mudah-mudahan ada lagi nanti insya Allah. Sekarang ini semakin berat orang profesor Pak. Sekarang orang profesor harus pangkatnya 4C. Kalau tidak pangkat 4C tidak bisa diproses. Berat. Baik, sini teman-teman itu seseorang itu engkau hadir di dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di langit yang kelima itu ada Nabi Harun. Nabi Harun ini simbol manusia yang sangat menguasai retorika, ya, menguasai retorika, jago berbicara, konsultan, anggota DPR, pejabat pemerintah, guru, pengacara, penceramah, semuanya ada di sini. Nah, Nabi Harun alaihissalam. Jadi di sini teman-teman lebih mungkin hadir di masjid pengelatan atau sekolah anak sesuai dengan bakatnya. Jangan paksa anak kita. Kalau anak kita mau jadi dokter, jangan harapkan jadi hakim. Kalau anak kita mau jadi guru, jangan paksa dia jadi dokter. Iya. Kalau anak kita mau jadi pengusaha, jangan paksa dia jadi penghafal Al-Quran. Iya. Sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan skillnya, kita akan lihat keajaiban, kehebatan anak-anak kita melampaui ekspektasi harapan kita sendiri. Itu sih teman-teman itu semua itu hadir. Lalu kemudian di langit yang ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Musa? Itu jago bergulat. Iya, jago bergulat, hebat di dalam berkelahi, apa lagi namanya itu? Pokoknya bergulat lah, jago. Ini juga ahli di bidang strategi perang. Coba bayangkan itu Fir'aun memiliki seluruh alutsista, ya, semua peralatan perang yang paling canggih pada zamannya dimiliki oleh Fir'aun. Karena Fir'aun ini raja di atas yang sang maharaja. Saking hebatnya Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Strategi perangnya tidak perlu lagi diragukan, tetapi ternyata strategi perangnya kalah oleh mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang hanya dengan sebuah tongkat yang bisa berubah wujud macam-macam, bisa berubah wujud ular, menekan, memakan seluruh ular-ular para juru sihir Fir'aun. Bahkan ketika tongkat ini ditancapkan, dipukulkan di atas laut merah, laut kemudian terbelah menjadi dua dan bisa menjadi jalan bagi Nabi Musa dan bala tentaranya menyeberangi laut merah dengan selamat. Ketika kemudian mereka kelaparan, cukup dibenturkan di atas batu, maka muncullah isna asyrata mata air, ya, 12 mata air. Masya Allah, luar biasa. Itu kecanggihan, ada namanya mujizat, strategi perang yang luar biasa. Ini menandakan bahwa
bahwa anak-anak kita generasi muda muslim ini harus ada jadi tentara, harus ada jadi polisi, harus ada minimal jadi security. Insya Allah seperti itu. Bodyguard mendampingi pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat negara, terhormat seperti itu, mengawal orang-orang hebat, seperti itu. Nah, di langit yang ketujuh Rasulullah SAW dipertemukan sang Khalilullah, kawan terdekat Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah simbol manusia yang sukses mendidik anak, sukses mendidik istri, sukses hidup, jadi pengusaha hebat sekaligus sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya raya tetapi tidak kikir, kaya raya namun sangat dermawan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu senantiasa disandingkan dengan Rasulullah SAW, terutama dalam salawat tasyahud yang selalu kita baca setiap kali kita sholat. Setelah bersalawat kepada Nabi, pasti kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu betapa mulia kedudukan Nabi Ibrahim ini karena beliaulah yang menjadi kawan terdekat Allah, karena rela mengorbankan segala-galanya, harta bendanya, kedudukannya, bahkan anak semata wayangnya sendiri pada saat itu yang masih satu, Nabi Ismail alaihissalam rela mengorbankan kepada Allah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga kita boleh kaya, tapi kekayaan itu jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah. Kekayaan jangan sampai menyebabkan kita tidak lagi sholat. Kekayaan kita menyebabkan kita lalai dari seluruh perintah Allah. Bahkan kadang-kala kekayaan membuat orang sombong, angkuh, tak lupa, takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sini teman-teman biku, sesama biku, engkau hadir dan kirim sirku Allah Ta'ala. Nah, hikmah yang ketiga yang dapat kita petik adalah bahwa di orang itu Allah Ta'ala sebelum dibarakai ya biasanya hablum minallah, terlebih dahulu perbaiki hablum minan nas. Kenapa hablum minan nas lebih dahulu daripada hablum minallah? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut perjalanan Isra. Isra artinya perjalanan datar di atas bumi. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan horizontal naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, simbol perjalanan horizontal ini adalah pentingnya menjaga hubungan yang setara. Hubungan setara itu sesama makhluk ciptaan Allah. Ibadalogi hubungan kepada terupakau pada terpancadir Allah Ta'ala, bukan hanya sesama manusia tapi makhluk lain yang dicipta oleh Allah pun kita harus berbaik budi. Pak makanya Nabi kita irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, rahmatilah, cintailah seluruh penduduk bumi, niscaya seluruh penduduk langit akan mengasihimu, mencintaimu, memberkahimu. Iya. Jadi berkah Allah, berkah malaikat hanya bisa didapat kalau kita merahmati, mencintai, mengasihi seluruh makhluk penduduk bumi. Kalau mau balik bola tadi foto siaga, muncul namanya saling cemburu, iri, hati, dengki membara. SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan, tidak ada tempat dalam surga orang-orang seperti itu. Rugi sini teman-teman itu semua lagi kemudian hadir. Pacinya nama-nama tae, ya adin tae macam kali memang molor pengalat anak ada yang aja lihat tempat kasihnya. Otomatis nanti sari mana? Namun kan orang parata, suki langkai gana bolata, silanda cuma kita silanda bilang di tingkah naik gana. Kau mati kisah mana? Jangankan harta tak pak, namun langkai tahu dipujian doa. Dan kata masalah, bagi Rasul ini, kau mati ki, nama tu tapi, ini, tapi itu, kita juga pak. Nama tuh, apalagi kau beli sama lolo dicantik di sogi nih. Nah, bilang sesuatu, upah lo kau indah. Nah, kali ini,
bunga kasih pulau lengkap mas lagi mas 10 kali bola masih lesuran suami istri. Jangan lalu si peka-peka, ajak lalu mas saran si bolong-bolong saling mengasihi, saling mencintai. Jangan hanya karena persoalan sepele bertikai, bertengkar, berkelahi, mau pengadilan. Hai, kata aja itu mau kokongi pengadilan ya udah semuanya teman-teman kita Pak Kawah. Jadi lo nih malah kayak mana ada statusnya mana buku akta cerainya bisa diproses, harus keluar akta cerai. Laki-laki juga yang mau menikah belum ada akta cerainya harus bahkan sekarang ada aturan baru, laki-laki yang sudah bercerai dengan istrinya harus menunggu dulu melihat masa iddah istri baru dia bisa menikah juga. Kalau nekat menikah sebelum masa iddah istri berakhir, maka dia harus meminta surat izin poligami dari pengadilan agama. Berarti itu Pak, berarti ini aturan baru. Nah, kenapa muncul aturan-aturan seperti ini? Untuk menjaga harkat martabat kaum perempuan, supaya masa tenggang waktu iddah ini kamu dikasih takdirin atin nalakai nali semua puji benena. Nah itu harapannya. Tapi kok manciruk mata jarum ya kita berani apa bene masih mantap gitu. Iya waktu iddah waktu istri. Baik sini teman-teman ibu semangat ibu yang hadir kira masih Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga kasus baru ini itu persoalan perwalian. Jadi ini paling banyak sekali terjadi di pengadilan agama Kabupaten Wajo itu hampir tiap hari ada kasus permohonan wali nikah, wali adal, karena walinya enggan untuk menjadi wali. Memang hukumnya ya Roni, tahu tak tampil kamar aja di bapak-bapak yang hadir dalam CGA. Mega Qur'ani makumi makpaham kutila dalena wali. Mate ni ambo nama te doni latokna. Kapo anak daran nama kunre lo malakai. Makkeras. Wali muko ake walina saya rela menjadi wali tapi jangan mengharap warisan lagi. Ada yang begitu. Nauzubillah ini. Nauzubillah. Padahal seharusnya ini perlu dipahami sini teman-teman lebih khusus rumah lebih mungkin hadir para laki-laki bahwa itu perempuan dilahirkan di muka bumi ini untuk dicintai, untuk dipelihara, untuk dirawat dan untuk ditanggung hidup. Ketika perempuan itu bayi, balita, anak-anak yang tanggung seluruh kebutuhannya adalah ayah kandungnya. Ketika si perempuan itu sudah menikah, pindahlah kewajiban ayahnya ke suaminya. Ketika si perempuan ini memiliki anak laki-laki yang mampu dewasa, maka pindahlah kewajiban itu kepada anak laki-lakinya. Ketika si laki-laki, si perempuan ini sudah meninggal ayahnya, meninggal suaminya, tidak ada anak laki-lakinya atau dia melajang tidak bersuami, maka yang tanggung kehidupannya adalah saudara laki-lakinya. Itulah sebabnya kenapa laki-laki dalam perspektif hukum Islam memperoleh warisan lebih banyak daripada perempuan. Majujung lima pun raya bertuan masih dimitawana, palempai orangnya bertuan di dua tawana orangnya. Karena memang tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada tanggung jawab anak perempuan. Tapi kenyataannya di masyarakat, apa rasa-rasa masih anak darah? Ya tuh anak darah nama tunggu melakai. Itu merasa paham di jodoh. Jodoh boleh makin atau apa kasih sistem di Facebook desi nama makin wali lo kayak lo ame walinya tangan apa telur kak malek makin wali telur kak maberani ake waliku istri malecem iya kok ngerata wali lo kok agak kegiatan. Nah uzubillah ini bansana kalau bertemu laki-laki seperti ini ibu-ibu lo kembali di kantor pengadilan agama Kabupaten Bone, maka ada waliku enggan, ada pernyataannya tidak mau menjadi wali. Apalagi kalau pas sakit, maka tanda tangan dulu. Lo kemarin jadi bagi 10 tahun, atau jangan mau terima warisan, jangan tanda tangan. Lo kebawa nih melapor di kantor pengadilan agama, maka ada waliku enggan untuk memberi perwalian, maka dipanggillah itu nanti menghadiri sidang pengadilan. Apa alasanmu tidak mau memberi perwalian? Tidak diterima alasan apapun yang diambil. Karena itu, negara akan mengambil hak alih perwalian disebut wali adal melalui sidang pengadilan agama dengan memandang Menteri Agama ke Kanwil Provinsi
Kanwil provinsi ke Kanwil Agama Kabupaten, Kanwil Agama Kabupaten Kepala KUA. Tempat domisili perempuan itu yang mau menikah. Jadi makanya bisa saja Pak KUA sudah sering melakukan menjadi wali adal untuk kasus-kasus seperti itu. Nah ini penting saya sampaikan sini teman-teman itu susur malam di kayak HDD. Nah salah pegatongan ke si urwane taliwa itu na mako joati bakurat paham tiap kami kali ada. Apa mako dulu kan kali ceramah. Aku pacar malam pun jadi yang kali yang pun sekarang tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Sini teman-teman itu susur malam di kayak hadir. Karena perempuan juga pernah diajar oleh dosen yang sama. Dulu di perguruan tinggi yang sama. Sini teman-teman itu susur malam di kayak hadir. Iya. Jadi laki-laki ada guru besar profesor, perempuan juga ada guru besar profesor. Insya Allah. Jadi sekarang laki perempuan tidak ada bedanya dari hal menuntut ilmu pengetahuan dan bahkan dari seluruh termasuk dalam hal pencarian pekerjaan. Dulu menjadi penceramah adalah wilayah dominasi laki-laki. Tapi hari ini malam ini kita membuktikan bahwa perempuan bisa tampil di atas mimbar keramat yang selama ini hanya ditempati oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan. Iya, karena pengalaman. Saya sudah berceramah Pak sejak kelas 1 akhir. Saya kelas 1 akhir itu di Pondok Pesantren Asadia Singkat tahun 92. 32 tahun yang lalu saya sudah jadi penceramah. Iya. Sini teman-teman itu rumah lebih kayak hadir. Anak-anak kita akan seperti saya kalau sekolah agama. Karena saya akan tua bersiap dan pasti mati. Siapa yang akan gantikan saya? Anak-anak kita yang dididik hari ini akan jadi generasi pelanjut, melanjutkan perjuangan kami yang terdahulu ini. Bapak kepala KUA kita juga akan mengalami hal yang sama, pensiun di usia 60 tahun. Tidak lama lagi itu paling 10 tahun lagi, paling lama pensiun. Nah, 10 tahun lagi, karena mereka sudah berumur 50 tahun. Ya kan? 10 tahun ke depan siapa yang akan jadi KUA? Boleh jadi saudara kita yang sudah pernah kuliah di IAIN Kuning. Ya kan? Nah, baik. Sini teman-teman lagi khusus rumah lebih hadir ya kan apa keki. Terakhir pesan sebagai perempuan, jangan pernah menikahkan anak kita sebelum berusia 19 tahun. Karena konsekuensi hukumnya berat. Seorang anak perempuan yang menikah, bahkan anak laki-laki yang menikah sebelum berusia 19 tahun itu tidak akan memperoleh buku nikah kecuali mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Nah, hanya satu kasus menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan dispensasi pernikahan di bawah umur adalah ketika menghamili seseorang dan akan menikah dengan perempuan yang dihamilinya. Selain kasus itu tidak akan menikah. Nah, oleh karena itu jangan pernah menikah di bawah tangan, menikah siri, mari lakinya kami. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, ada tren sekarang ini senang pada suami orang. Iya, senang pada suami orang karena suami orang itu sudah sukses. Ya, suami orang sudah sukses, sudah gagah. Iya, itu jangan sekali-kali. Karena biasanya kalau senang pada suami orang itu tidak akan pernah menjadi istri andalan. Selalu jadi istri Bang Serep. Bang Serep selalu disembunyi, tak pernah ditampilkan ke depan. Ya kan? Jadi posisi Bang Serep tidak akan pernah sama dengan andalan. Ya kan? Seperti itu. Oleh karena itu sini teman-teman di khusus rumah lebih konten hadir, kondisi hukumnya juga beda. Perempuan yang menikah tanpa buku nikah dianggap pernikahan itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Jadi kalau ada perempuan menikah meskipun memiliki 3 anak tapi tidak ada buku nikahnya, nah suaminya mau menikah lagi mengaku di tempat sana saya layak tidak punya istri, tidak punya anak, tidak bisa dituntut oleh pengadilan, tidak bisa ditangkap oleh polisi karena dia tidak berdosa meskipun ada istri dan anaknya tidak. Kenapa? Karena pernikahan dengan istri pertamanya tidak ada buku nikahnya. Buku nikah menentukan sahnya sebuah perkawinan dalam hukum negara kita. Secara Islam sah, tapi secara negara tidak sah. Nah, apa konsekuensi hukumnya kalau perkawinan tidak sah menurut hukum negara? Perempuan lemah di mata hukum. Anak yang lahir pun lemah di mata hukum. Perempuan kalau terjadi cekcok dan bercerai, perempuan tidak bisa tuntut harta
anak itu akan hilang catatannya di dalam negara karena dia tidak berhak mendapatkan buku apapun, buku KTP, KK, KIS, tidak boleh, tidak bisa. Jadi jangan sampai merugikan diri sendiri hanya karena senang sesaat pada suami orang. Nauzubillahi min dzalik. Ini penting, pembelajaran penting sekaligus pemberdayaan karena saya adalah perempuan. Saya ingin melihat seluruh perempuan-perempuan Indonesia itu berdaya. Iya, jadilah perempuan mandiri, istri suami akan semakin cinta dan kagum kepada kita. Insya Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu kakak meradang perjalanan bertaman dari kongkalan tentang masalah pengajar Pak Tuma itu Pak Haji. Akhirul kalam untuk memfikirkan kontorik. Billahi taufiq wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.